Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sekarang, Raden Wijaya menjadi raja pada tahun Rasa Rupa 2 bulan atau tahun 1216 Saka. Ia mempunyai seorang anak laki-laki dari darah Petak. Nama kesatrianya adalah Raden Kalagemet. Adapun dua perempuan, Batara Siwabuddha yang dibayang-bayangkan oleh orang-orang Tartar, keduanya juga diperistri oleh Raden Wijaya. Yang tua menjadi ratu di Kahuripan, yang muda menjadi ratu di Daha. Nama nobatan Raden Wijaya pada waktu menjadi raja adalah Sri Kertarajasa. Di dalam tahun pemerintahannya, ia mendapat penyakit bisul berbengkak. Ia wafat pada tahun 1257 Saka dan dicandikan di Antapura. Raden Kalagemet menggantikan Raden Wijaya menjadi raja. Nama nobatannya adalah Batara Jayanegara. Sri Siwabuddha dicandikan di Tumapel. Nama resmi candinya adalah Purwapatapan. Berdirinya candi itu berselang 17 tahun dengan peristiwa Ranggalawe. Ranggalawe akan dijadikan patih, tetapi urung. Hal itulah penyebab Ranggalawe mengadakan pemberontakan di Tuban dan mengadakan perserikatan dengan kawan-kawannya. Orang-orang Tuban di gunung sebelah utara dimasukkan ke dalam kelompoknya. Mereka itu semua memihak kepada Ranggalawe. Nama orang-orang mendukungnya antara lain Panji Marajaya, Jarawaha, Arya Siti, Lintang, Tosan Gladek, dan Tati. Mereka semua adalah sahabat-sahabat Ranggalawe. Pada waktu memberontak, adapun penyebab Ranggalawe pergi dari Majapahit dan merebut kedudukan dikarenakan Mahapati menjalankan fitnah. Dengan bahan kata-kata Ranggalawe, jangan banyak bicara. Di dalam kitab Pertadayana ada 4 untuk penakut-menakut. Setelah terdengar Ranggalawe berontak, Mahapati yang memberitahu hal itu, maka Raja Jayanegara marah. Semua teman-teman Ranggalawe di dalam pemberontakan itu mati. Hanya Gladek yang masih hidup karena ia disuruh berbalik hati. Peristiwa Ranggalawe itu terjadi pada tahun Kuda Bumi Sayap Orang atau tahun 1217 Saka. Wiraraja memohon diri untuk bertempat tinggal di Lumajang yang luasnya 3 daerah juru karena Raden Wijaya telah berjanji akan membagi 2 pulau Jawa dan akan menganugerahkan daerah Lembah Lumajang sebelah selatan dan utara beserta 3 daerah juru. Telah lama itu dinikmati oleh Wiraraja. Nambi masih menjadi patih, Sora menjadi demung, dan Tipar menjadi temenggung. Jabatan tumenggung pada waktu itu lebih rendah dibandingkan demung. Wiraraja tidak kembali ke Majapahit. Ia tidak bersedia menghamba. Setelah berselang 3 tahun dari peristiwa Ranggalawe, maka terjadilah peristiwa Sora. Sora difitnah oleh Mahapati dan Sora dapat dilenyapkan, dibunuh oleh Kebu Mundrang. Pada tahun
Bapa tangan orang atau tahun 1222 Saka juga Nabi difitnah oleh Mahapati. Jasa-jasa perangnya tidak diperhatikan. Pada waktu itu ia melihat waktu yang tepat dan baik. Maka ia memohon diri untuk menjenguk Wiraraja yang sedang menderita sakit. Sri Jayanegara memberi izin, hanya saja tidak diperintahkan pergi lama-lama. Nabi datang kembali, menetap di lembah, mendirikan benteng dan menyiapkan prajurit. Wiraraja meninggal dunia. Sri Jayanegara menjadi raja lamanya 2 tahun. Ada peristiwa gunung meletus, yakni Gunung Lungge pada tahun api-api tangan 1 atau tahun 1223 Saka. Lanjutannya terjadi peristiwa Juru Demung. Berselang 2 tahun dengan peristiwa Sora, Juru Demung mati pada tahun keinginan wafat Syayap orang atau tahun 1235 Saka. Lalu terjadi peristiwa Gajah Biru pada tahun rasa sifat orang-orang atau tahun 1236 Saka. Selanjutnya terjadi peristiwa Mandana. Jayanegara berangkat sendiri untuk melenyapkan orang-orang Mandana. Sesudah itu ia pergi ke timur untuk melenyapkan Nambi. Nambi diberitahu bahwa Juru Demung sudah mati. Demikian pula pengasuh Temenggung, Jaran Lejong, menteri-menteri, pemberani semua sudah mati gugur di medan perang. Nambi berkata, Kanda, Samara, Ki Derpana, Ki Teguh Paman Jaran Bangkal, Ki Wirot Windan, Jangkung, jika dibandingkan orang-orang di sebelah timur ini tak ada kalah, apalagi setelah mereka sudah rusak. Siapa lagi yang menjadi teras orang-orang sebelah barat? Apakah Jabung Trewes, Lembu Peteng, atau Ilak-Ilabung? Aku takut biarpun tak selaksa seperti itu di depan dan di belakang, akan kuhadapi pula seperti berperang di Bubat. Setelah orang-orang Majapahit datang dan Nambi pergi ke selatan, maka desa Gending rusak. Piagama dapat dirampas kembali, dikejar-kejar dan didesak. Dirpama, Sama, Wirot, Wade, Jangkung mulai bertindak, terutama Nambi. Ia mengadakan serangan pertama, seakan-akan tercabutlah orang-orang Majapahit. Tak ada yang melakukan perlawanan. Jabung Trewes, Lembu Peteng, dan Ika Bakal Bang lalu bersama-sama menyerang Nambi. Nambi gugur, begitulah pula dengan teman-teman Nambi yang menyerang tadi, semua gugur. Patahlah perlawanan di Rabut Buhuyabang. Orang-orang di sebelah timur itu mencabut payung kebesarannya. Daerah Lumajang kalah pada tahun ular menggigit bulan atau tahun 1238 Saka. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.